Pria ini bernama Russell William. Dia adalah seorang perwira angkatan udara di Trenton, Kanada. Saat itu Russell sedang bersiap untuk pergi bekerja. Namun sebelum berangkat, dia menemui istrinya terlebih dahulu yang bernama Mary Elizabeth sambil sarapan bersama. Adegan kemudian berganti memperlihatkan aktivitas di sebuah pangkalan udara Trenton. Tidak berselang lama, Russell pun tiba di lokasi dan bertemu dengan para prajurit lainnya. Russell merupakan seorang pimpinan yang bisa dikatakan peduli terhadap para anggotanya. Hal itu ditunjukkan saat baru tiba, dia langsung menanyakan kabar dari mereka. Tidak jarang dia juga menanyakan kabar anggota keluarga prajurit-prajuritnya. Makanya nggak heran Russell banyak disukai oleh mereka. Diketahui Russell baru saja diangkat menjadi seorang perwira karena kinerja dan prestasinya yang luar biasa. Dia pernah menerbangkan seorang gubernur, perdana menteri, bahkan Ratu Elizabeth. Selain itu, dia juga pernah memimpin pasukan rahasia untuk berperang melawan Afghanistan. Para petinggi militer di sana mengucapkan selamat atas pencapaian Russell. Di tempat lain, Mary, istrinya Russell yang merupakan seorang direktur organisasi jantung dan stroke Kanada, sedang melangsungkan sebuah acara di kantornya. Di sana dia berpidato kepada orang-orang yang hadir saat itu. Secara kebetulan Russell juga datang. Mary memperkenalkan serta memamerkan jabatan suaminya yang baru kepada rekan-rekan kerjanya. Colonel Russell Williams. Di perjalanan pulang menuju rumah, mereka berbincang mengenai tempat tinggal. Mary menginginkan pindah dari rumahnya saat ini dan menempati rumah dinas yang sudah disediakan karena komplek yang mereka tinggali saat ini rawan dibobol oleh perampok. Namun Russell menolak dengan alasan bahwa mereka juga membutuhkan privasi. Lagi pula jarak ke pangkalan Trenton tidak jauh, jadi kita nggak perlu pindah. Setiap pagi Russell rajin berolahraga jogging mengelilingi komplek. Dia dikenal baik oleh tetangga-tetangganya. Selain ramah, dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tentu mereka merasa aman karena di komplek tersebut ada seorang perwira yang tinggal. Scene berpindah di kantor polisi. Terlihat seorang detektif wanita bernama Dobson tengah dipanggil oleh atasannya. Di sana atasannya memperkenalkan detektif baru dari Toronto yang bernama Nick. Nick diminta untuk membantu mengusut kasus pembobolan rumah yang berada di komplek Tweed. Jadi komplek Tweed ini satu komplek dengan Russell. Well, good then. Dobson merasa heran. Si pelaku masuk ke dalam rumah tapi tidak ada barang yang hilang. Menurut cerita dari ayah korban, saat tiba di rumah, dia masih sempat melihat si pelaku kabur lewat pintu belakang. Dia tidak tahu pasti ciri-cirinya. Yang jelas si pelaku tampak lebih tinggi. Claire yang merupakan dari korban bersaksi sambil malu-malu bahwa yang hilang adalah pakaian dalamnya. Sebelum pergi, kedua detektif itu mengambil sidik jari. Di sisi lain, Russell diundang makan di kediaman Tuan Lloyd yang merupakan tetangganya sendiri, sekaligus merayakan karena Russell tidak jadi pindah ke rumah dinas. Mereka ingin Russell tetap berada di komplek Tweed. Malam harinya di kantor polisi, Dobson memberitahu Nick bahwa kasus serupa sering terjadi berulang kali. Namun yang jadi kendala dan susah diselidiki karena para korban malu untuk melaporkannya. Nick berasumsi mungkin saja si pelaku adalah orang terdekat atau bahkan satu komplek dengan para korban sehingga bisa dengan mudah masuk rumah mereka. Dan di tempat yang berbeda, di kegelapan terlihat si pelaku sedang melihat gambar denah lokasi. Sepertinya dia akan melancarkan aksinya terhadap seorang wanita yang baru saja tiba di rumahnya. Di dalam rumah, wanita tersebut merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia lantas memeriksanya, dan apa yang terjadi? Sontak dia panik saat melihat lemari pakaiannya dalam keadaan berantakan. Beberapa barangnya pun dinyatakan hilang. Dia mengira bahwa yang melakukan semua ini adalah pacarnya. Setelah ditanyakan kepada si doi, ternyata pacarnya tidak mengambil pakaian dalam beserta barang miliknya.
No, don't come all the way out. Pria misterius itu keluar dari lemari besar setelah si wanita mencari bantuan, dan ketika kembali dia mendapati tulisan di layar laptopnya. Kesimpulannya, jangan sampai melapor ke polisi. I just was so creeped out, like somebody was here. Anything else missing? I don't think so. Somebody was in here. Oh my god. Setiap barang apapun yang diambil selalu didata oleh si pelaku untuk dijadikan sebuah trofi. Seperti contoh CD-nya berapa buah, braknya berapa, dan yang lebih anehnya, dia memiliki foto si korban. Jadi emang sepertinya sudah direncanakan. Dan inilah dia, pelaku yang selama ini meresahkan, yakni Kolonel Russell William. Ini terjawab sudah kenapa dia tidak ingin pindah dari komplek Tweed. Selain korban-korbannya dari komplek itu, dia juga tahu denah lokasi mereka masing-masing, kapan targetnya pulang, tinggal dengan siapa, dan itu juga alasan Russell selalu jogging karena sedang mencari target-target berikutnya. Pagi harinya sudah banyak polisi yang datang di rumah korban tadi malam, namun mereka masih belum juga menemukan titik terang. Di pangkalan Trenton, Perdana Menteri memberikan sambutan kepada sang kolonel di acara pelantikannya. Setelahnya, Russell dan Mary bertemu dengan Nova Catherine, yakni kepala kepolisian di wilayah Kanada. Dia juga diberi ucapan selamat oleh anggotanya yang bernama Corporal Mary. Banyak ya namanya Mary di sini, makanya biar nggak keliru, nantinya saya akan sebut Corporal Mary. Sedikit terjadi perbincangan antara Corporal Mary dan Russell. Corporal Mary sangat mengagumi sosok kepemimpinan dan kerja keras sang kolonel. Sesampainya di rumah, Russell memberitahu istrinya bahwa file-filenya tertinggal di pangkalan. Dia harus segera mengambilnya, karena itu merupakan berkas yang sangat penting. Di sisi lain, kedua detektif itu telah menemukan beberapa petunjuk yang mengindikasikan bahwa si pelaku memang tinggal tidak jauh dari lokasi korban. Long driveway. With Maggie Neston, his area of operation. Merasa para polisi tidak bisa menemukan kejahatannya, Russell pun akhirnya kembali beraksi. Dia mengintai seorang wanita bernama Mercy, dan di saat Mercy sedang mandi, Russell berusaha membuka pintu kamar mandinya untuk melakukan aksi yang lebih jahat selain mengambil pakaian dalam. Karena pintu kamar mandi terkunci, dia lebih milih mengambil pakaian dalam, lalu memainkannya di depan cermin sambil Dan ternyata guys, Russell memiliki kelainan yang dinamakan fetish. Dobson yang merasa kalau kejadian ini sangat meresahkan meminta agar warga diberikan peringatan bahaya. Namun Nova berkata kalau dia akan mempertimbangkannya kembali. Setelah melakukan aksi anehnya, Russell pergi dengan membawa pakaian dalam milik Mercy. Namun dia lupa membersihkan jejak sepatunya yang masih menempel di lantai. Lantas para penyidik mengambil foto jejak sepatu di keesokan harinya untuk dijadikan barang bukti. Dari hasil olah TKP, para petugas menemukan bahwa si pelaku selalu meninggalkan sebuah pesan aneh di laptop milik korbannya. Tentu saja hal itu membuat Mercy sangat ketakutan. Mereka berjanji akan segera menangkap pelakunya. Setelah Nova Catherine melihat langsung kejadian ini, akhirnya dia memutuskan untuk memberi pengumuman kepada publik agar selalu waspada dan mengunci pintu rumah mereka masing-masing. Istri Russell yang baru saja tiba di rumah memberitahu suaminya itu untuk selalu mengunci pintu karena dia membaca di sebuah koran tentang pembobolan tersebut. Setelahnya, Russell pun membuka laptop dan mempelajari data-data Corporal Mary. Sepertinya dia akan menargetkan Corporal Mary sebagai calon korban berikutnya. Namun sebelum itu, target malam ini adalah seorang ibu muda bernama Linda yang sedang menidurkan anaknya. Saat anaknya tertidur, dia pun memutuskan untuk tidur juga. Tiba-tiba dari arah belakang, Russell menghampiri dan langsung membekapnya. Russell berpesan jangan sampai Linda menoleh ke arahnya jika tidak ingin dihabisi. Mau tidak mau, Linda dengan terpaksa menuruti semua perintah dari Russell. Linda diikat, direkam, dan diambil pakaian dalamnya untuk menuntaskan keinginan liarnya.
Di sini Russell memerintahkan Linda untuk berhitung 1 sampai 200. Lalu dia pun pergi dari rumah Linda. 190. Atas kejadian yang dialaminya, Linda melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dobson dan Nick menanyakan tentang ciri-ciri si pelaku. Linda menjawab bahwa dirinya dalam keadaan mata tertutup, jadi dia tidak tahu. Yang jelas si pelaku tidak memiliki janggut. Linda juga heran kenapa si pelaku tahu namanya. He said, please roll over under your tummy. Is there anything else he said? No, he had a beard. Kini target Russell yaitu Kopral Mary. Seperti biasa dia mempelajari denah lokasi rumahnya. Tapi sialnya saat itu Kopral Mary baru saja tiba dengan pacarnya, hingga membuat Russell marah dan memutuskan untuk mencari target lain, yaitu seorang wanita yang bernama Jody Levin. Singkat cerita, Russell pun tiba di rumah Jody dan kembali berhasil melancarkan aksinya. Di sana terlihat Dobson sedang menginterogasi Jody. Jody juga mendapat perlakuan yang sama dari si pelaku, di mana dia mengalami hal serupa yang dialami oleh Linda. Karena Russell merupakan orang yang terpandang di komplek itu, Dobson akhirnya menemui untuk menanyakan masalah ini. Di sana dia bertanya apakah di komplek Tweed ada orang yang tampak mencurigakan. Kemudian Russell menyatakan kecurigaannya terhadap tetangganya yang bernama Charlie. Dia bisa berprasangka seperti itu karena Charlie orangnya aneh. Setelah Dobson pergi, Russell pun terlihat terpesona kepada salah satu dari anak Charlie. Esok harinya di pangkalan Trenton, Russell berkata kepada Kopral Mary jika dirinya ingin berkunjung ke rumahnya malam ini. Namun di sini Mary menjawab kalau pacarnya sedang berada di rumah dia. Dobson dan Nick yang sedang menyelidiki Charlie menanyakan kesibukannya sebagai seorang pemburu. Dan di saat Dobson menyinggung mengenai kasus pembobolan rumah, Charlie tentu tidak terima jika dirinya dicurigai sebagai tersangka. Dia bahkan bersedia untuk diinterogasi dan dites menggunakan lie detector. Kini malam pun telah tiba. Kopral Mary yang baru saja datang langsung menghubungi pacarnya yang bernama Mark. Dia memberitahu bahwa dirinya akan libur selama 2 hari. Setelah selesai menelpon, Mary memanggil kucingnya, tapi kucingnya tidak ada. Dia mencari ke seluruh ruangan sampai akhirnya suara kucing Mary terdengar di ruangan basement. Bixby. Namun tiba-tiba Mary dikejutkan dengan keberadaan Russell di basement rumahnya. Ketegangan pun terjadi, di mana Mary memberi sedikit perlawanan kepada Russell. Karena Mary dengan jelas melihat wajah Russell, tentu dia diperlakukan berbeda dengan korban lainnya. Russell menghabisi Mary malam itu juga. Di kantor polisi, Jody diarahkan untuk menyamakan suara si pelaku. Ada beberapa orang yang menjadi tersangka. Salah satunya adalah Charlie. Satu persatu diperiksa. Right, and then I'll be on my way. I have to get these pictures just right now. Just right, and then I'll be on my way. I have to get these pictures. Number 3, step 4. Get these pictures just right, then I'll be on my way. That's him, that's the voice. I have to get these pictures just right, then I'll be on my way. Are you sure? Yes. Dan finally, Jody sangat yakin dengan suara Charlie. Charlie ditahan sementara waktu untuk diinterogasi. Tentu Charlie membantah tuduhan itu. Para polisi menggeledah rumah Charlie, tapi mereka tidak menemukan barang bukti apapun. Di sana banyak tetangga Charlie yang menyaksikan saat para polisi memberi polis lain di rumah kediamannya. Mereka tidak menyangka Charlie melakukan hal kriminal itu. Esok harinya Mark mendatangi rumah Kopral Mary karena dia curiga beberapa hari ini pacarnya tidak bisa dihubungi. Mark memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Untungnya dia memiliki kunci serep dan berhasil masuk. Mark terkejut saat menemukan jasad Mary terbaring di kasur dalam keadaan terikat.
Ketika para petugas mengamankan jasadnya, Nick berasumsi sepertinya si pelaku bukan orang sembarangan. Dia sangat rapi dalam melancarkan aksi-aksinya, bahkan berani menghabisi Kopral Mary yang notabene adalah seorang angkatan udara. James, he's highly organized. She was Air Force. Could it be someone from the base? Before Charlie Straw came in for the lineup. Beberapa hari kemudian, sang istri mengajak Russell untuk pergi berlibur. Namun Russell mengatakan kalau dirinya tidak bisa ikut karena banyaknya pekerjaan. Dengan terpaksa istrinya pun berlibur sendirian. Do a little photography. Pada malam harinya, Russell melancarkan aksinya kembali di rumah Jessica, yaitu tetangganya sendiri yang berjarak sekitar 5 rumah. Russell membawa mobil karena agar dikira yang melakukan itu adalah orang jauh, tapi tiba-tiba Dobson datang untuk berpatroli. Russell dengan cepat bersembunyi. Setelah Dobson pergi, Russell kembali berhasil membawa Jessica. Jadi semakin lama karena merasa polisi tidak bisa menangkapnya. Yang awalnya Russell mengambil pakaian dalam, kejahatannya pun upgrade, berani melakukan hal-hal yang lebih nekat lagi. Keesokan harinya keluarga Jessica datang untuk memastikan keadaannya karena pamannya mendapat kabar dari kantor Jessica bekerja bahwa Jessica tidak masuk dan tidak dapat dihubungi. Di sana sang paman memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban dan malah menemukan tas beserta handphone milik Jessica. Pamannya curiga ada sesuatu yang nggak beres dan benar saja, dia kaget saat melihat bercak darah di spray milik Jessica. Tidak membutuhkan waktu lama, para polisi segera tiba di lokasi kejadian. Disinilah mereka menemukan jejak ban mobil yang melintang dan mengarah ke rumah Jessica. Nova Catherine yang merupakan pimpinan dari polisi pun meminta Dobson untuk melepaskan Charlie. Karena ini jelas, setelah Charlie ditahan, tapi masih ada korban. Artinya Charlie terbukti tidak bersalah. Mereka mengambil foto jejak ban mobil itu dan fokus pada pencarian Jessica selanjutnya. Nova Catherine berencana meminta bantuan militer pada Russell untuk mencari Jessica. Tentu saja dengan senang hati Russell akan membantunya. Pihak kepolisian lantas mencetak beberapa poster gambar Jessica dan membagikannya. Dari ciri-ciri hasil identifikasi memperlihatkan bahwa si pelaku memakai mobil berjenis SUV. Atas dasar hal itu, para petugas pun memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Ada salah satu mobil yang dicurigai karena motif kembang ban mobilnya sama dengan yang ada di TKP. Namun saat melihat pengemudinya, para polisi tidak yakin bahwa pelakunya adalah orang yang paling berpengaruh di angkatan udara. Ketika akan memeriksa lebih lanjut, Russell beralasan bahwa dirinya sedang terburu-buru karena anaknya lagi sakit. Herannya saat situasi sedang genting seperti ini, Russell sempat-sempatnya mengincar gadis anak tetangganya. Tapi aksi kali ini dia gagal, karena Lloyd kembali ke rumahnya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Dan Russell pun berpura-pura mencari kucingnya yang lepas. Di kantor polisi, Dobson menerima hasil laporan dari para petugas mengenai jejak ban mobil yang ia temukan, bahwa ban mobil milik Russell cocok dengan jejak ban mobil yang dia temukan di dekat rumah Jessica. Dobson tidak mau gegabah begitu saja, karena bisa saja hanya kebetulan sama. Petugas itu juga berkata bahwa Russell saat diperiksa tampak terburu-buru dengan alasan anaknya sedang sakit. Untuk lebih jelasnya, di malam hari Dobson secara diam-diam mendatangi rumah Russell, sedangkan di dalam rumah terlihat Russell sedang menggunakan pakaian dalam wanita sambil menyaksikan rekaman para korban guna menuntaskan hasrat liarnya. Dobson hanya ingin memastikan ban mobil Russell cocok atau tidak, sekaligus memastikan anak Russell yang dimaksud.
Di keesokan harinya, Dobson dengan yakin bahwa pelakunya adalah Russell William. Hal itu diperkuat oleh kesaksian Russell pada waktu pemeriksaan ban mobil yang katanya anaknya sedang sakit. Tapi nyatanya bahwa Russell tidak memiliki anak dan masih banyak kecocokan-kecocokan yang mengarah kepada sang kolonel bahwa dia adalah pelaku yang sesungguhnya. The morning after the night Jessica Lloyd went missing, and I just confirmed Walt, Lavin, Bradmore, Lloyd, come out. Melibatkan para petinggi militer, mereka berencana untuk menangkap Russell dengan cara menjebaknya. Alih-alih diundang untuk bekerja sama dalam menangkap pelaku, ternyata Dobson malah memeriksa telapak sepatu Russell, dan itu cocok dengan jejak sepatu yang ada di rumah para korban. Di dalam ruang interogasi, Nick memberi beberapa pertanyaan, salah satunya mengenai anak. Russell menjawab anak yang dimaksud adalah kucingnya yang bernama Rosie. Sementara di sisi lain, Nova Catherine memerintahkan para petugas untuk menggeledah rumah Russell. Istrinya Russell yang baru tiba pun sontak terkejut melihat para petugas di sana. Mary tentu tidak terima jika rumahnya digeledah, tapi Dobson menunjukkan surat izin penggeledahan. Ketika Mary sedang menghubungi pengacaranya, para petugas menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah pada tindak kejahatan yang dilakukan oleh Russell. Di antaranya ratusan pakaian dalam wanita, rekaman, solatip, sajam, dan masih banyak yang lainnya. Barang bukti itu pun mereka amankan. Russell tidak bisa beralasan lagi. Akhirnya dia pun mengakui semua kesalahannya. Dia lantas memberitahu di mana membuang jasad Jessica. Very nice girl. Semua media heboh memberitakan kejahatan yang dilakukan oleh perwira tinggi Angkatan Udara. Para prajurit menyaksikan berita itu di pangkalan melalui televisi. Setelah Russell berada di lapas, Mary menemuinya. Dia meminta cerai karena itu sangat memalukan. Dia tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh suaminya selama ini. Russell pun meminta maaf kepada Mary. I'm sorry that I hurt you like this. Akhir kisah diperlihatkan dengan para petinggi militer yang tengah membakar seragam milik Russell. Dijelaskan kemungkinan besar Russell telah membobol 84 rumah, kurang lebih 200 pakaian yang dicuri, melakukan pemerkosaan terhadap beberapa wanita dan juga menghabisi nyawa Kopral Mary dan Jessica. Pada tanggal 18 Oktober 2010, Russell William mengaku bersalah di pengadilan. Dia kemudian dijatuhi 2 hukuman seumur hidup akibat kasus penghilangan nyawa, 2 hukuman 10 tahun atas penyerangan, 2 hukuman 10 tahun atas pengurungan secara paksa, dan 82 hukuman 1 tahun di penjara. Jadi kalau ditotal kurang lebih 100 tahun dia mendekam di penjara.